Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ren Anggraini dengan NPM 25782022 dari TRI 2A. Oke, dengan hands-on kali ini saya akan membahas lab session 6 tentang Object Oriented Programming part 2. Sini OOP ini istilah itu kayak kita ngoding lebih fokus ke objek di dunia dalam dunia nyata gitu kan. Kayak ya gitu. Terus di setiap objek misalnya saya punya objek tuh sebagai mahasiswa dan adalah dosen. Terus itu si mahasiswa ini, setiap objek ini punya yang namanya itu tuh data atau atribut gitu. Kayak atribut ini kayak data saya punya nama dan saya ada umur gitu kan. Terus yang kedua itu dia punya aktivitas, saya punya aktivitas. Aktivitasnya itu ya mungkin kayak perkenalan atau apalah gitu, menggunakan atribut tadi, menyebut atribut tadi yaitu nama dan umur. Tuh, nah OP ini punya dua kelas, yang dimana dua kelas itu terdapat parent class sama child class. Dan parent class ini tuh istilahnya tuh kayak induknya gitu. Terus kalau child class itu tuh keturunan dari si induk ini gitu. Jadi di sini tugas hands on-nya itu disuruh kemudian disuruh berikan penjelasan sampai menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Ya, tadi OOP itu udah mungkin rapatnya saya menjelaskan kan. Terus di sini kita masuk aja ke Sublime ya. Ya enggak? Di sini saya akan langsung aja yang nanti. Ini kita buat si parent class-nya. Parent class. Dimana parent class ini saya menggunakan sistem pokoknya di OOP ini, contoh bebas ini, saya akan menggunakan sistem perkuliahan. Di sini saya menggunakan class person. Terus kita menggunakan definisi ini. Terus kita memanggil self untuk menyimpan atribut nama, terus umur. Di sini juga kita menggunakan menyimpan nama lagi, menyebut nama lagi, atribut nama, terus udah self, umur. Oke, sini lihat aja ya. Oke, seperti ini. Terus jadi sedikit saya jelaskan. Jadi si class person ini adalah sebuah parent class-nya, yang dimana di sini menggunakan person, yang dimana person ini adalah sebuah atribut dari objek gitu. Nah di sini ada yang namanya konstruktor, yaitu dia menyebut si atribut ini, yang dimana atribut ini ada nama dan umur. Dan di sini juga dia menyimpan nama dan umur gitu. Lanjut kita ke metodenya ini, terus salah. Sini kita metode itu kan kayak bunyinya ya, apa aktivitasnya sini perkenalan. Oke. Ini enggak. Setelah itu print terus nama sama dengan kita pakai tanda kurung bawah. Jangan lupa gunain cell karena dia akan menyimpan atributnya. Terus di sini umur, salah ya, di sini kita pakai ini. Terus cell umur, kita di sini tambahan tahun karena kita menggunakan umur pasti ada tahunnya, berapa tahunnya gitu kan. Tahun sini ada salah. Oke, seperti ini. Jadi yang diperkenalkan ini tuh yang disebut metodenya, yang dimana metodenya itu
kayak aktivitasnya. Di sini atribut ini untuk apa ya, menyebutkan aktivitas dari si parent class itu. Lanjut kita ke child class. Kelas yang dimana child class ini adalah si keturunan dari si parent class. Gitu. Jadi kita menggunakan kelas mahasiswa, menggunakan kita tetap nyebut si person karena apa? Karena ini adalah keturunan dari person, jadi kita tetap menggunakan tetap pakai atau memanggil parent class itu. Terus mahasiswa, terus di sini pakai definisi ini sama ya. Kalau mahasiswa kita tetap pakai ininya itu pokoknya lupa. Tetap kita pakai atribut nama dan umur. Terus sini saya menggunakan super, yang dimana super ini yang bakal memanggil si data yang ada di parent class. Terus itu double init Nah, di sini kita karena mahasiswa, di sini saya akan menambahkan atribut program studi. Program studi ya, seperti ini. Terus di sini kita menggunakan save lagi karena kita akan menyimpan si atribut program studi. Save. Mungkin map dari konstruktor si child class seperti ini. Saya di sini ketambahan program studi aja dan parent class super, karena super ini yang bakal ngambil data yang ada dari parent class ke child class tuh. Terus ini tadi saya menambahkan program atribut program studi, terus disimpan ke dalam self program studi. Oke, di sini tinggal ke docs. Di sini kalau mahasiswa berarti belajar, aktivitasnya belajar, terus menggunakan sel. Oke, ini bukan print f sini tadi apa perkenalannya kan nama bukan program studi dengan ini sel program studi. Oke, seperti ini. Lanjut lagi. Terus ini kita menambahkan aktivitas si mahasiswa sedang belajar. Oke, seperti ini ya. Terus di sini menambahkan lagi child class. Di sini saya menggunakan dua child class, yang dimana child class ini pertama si objek mahasiswa, yang kedua objek dosen. Karena di sini kami menggunakan sistem perkuliahan. Oke. Child class dosen. Kita tetap manggil si person, memanggil si parent class tersebut.
Terus dev kita menggunakan konstruktornya init self tetap manggil nama, umur, terus di sini gunakan super lagi karena kita tetap manggil si parent class itu. Ini terus nama, umur. Oke. Oh iya, di sini karena dosen saya mau menambahkan mengajar. Oke. Berarti di sini kita mengambil si self untuk menyimpan mengajar, atribut mengajar. Oke. Mengajar. Seperti ini kurang lebih. Mengajar. Di sini kita akan buat si metodenya. Kelebihan definisi mengajar tekan sini print f di sini mengajar berarti menyimpan mengajar. Oke, terus ini kita menggunakan print lagi untuk memasukkan aktivitas dari dosen, yaitu sedang mengajar. Oh iya betul, tapi kayaknya salah deh. Oke, betul. Berarti kita di sini masuk ke program utama yang dimana program utama ini menggunakan definisi main. Oke, sini print. Sini saya akan membuat judulnya itu prima sistem sistem perkuliahan menggunakan /n. Seperti ini. Setelah itu kita menggunakan menambahkan objek. Di sini objek dimana objeknya ini kayaknya ya betul, menambahkan objek karena objeknya itu mahasiswa 1 dengan mahasiswa. Jadi sini dia memanggil nama mahasiswa itu Rena. Mahasiswa itu saya Rena Anggraini. Terus umurnya 19 tahun. Terus di sini program studinya teknologi rekayasa internet. Oke, kurang lebih seperti ini. Terus ini kita menggunakan dosen kita memanggil objek dosen. Nah, di sini saya menggunakan dosen ini
Bu Nurul. Namanya Bu Nurul, umurnya 35 tahun. Terus mengajar pemrograman jaringan 1. Terus pemrograman jaringan 1. Nah, lanjut di sini kita akan menambahkan data mahasiswa. Oke, sini data mahasiswa. Dimana data mahasiswa ini yaitu mahasiswa HS1 itu perkenalan. Oke, mahasiswa satu lagi dia itu perkenalan berarti belajar. Oke, setelah itu data mahasiswa kita print dulu. Masukin nggak usah sini data mahasiswa 234. Oke, lanjut di sini gunakan print aja. Sini masukkan lagi data dosen. Terus jangan lupa print data dosen. Ini bro. Ini oke, kurang lebih seperti ini. Terus kita lanjut lagi ke dosen 1, yaitu dia perkenalan terus dosen 1 dia mengajar. Setelah itu kita buat ini program main. Oke, di mana di sini kita menggunakan if, lalu si if ini kita menggunakan 6, terus menggunakan main. Oke, terus dulunya kita jangan lupa kasih main agar bisa berjalan. Nah, oke, mungkin kurang lebih segini. Nanti bakal dicek lagi ya. Kita di sini sedikit kayaknya ada kurang deh. Kayak aja di sini saya akan menjelaskan ulang lagi. Di sini terdapat class version, di mana class version ini adalah sebuah parent class. Sebuah parent class, dan parent class ini adalah si induknya dari pemrograman ini. Itu dari si induk dari pemrograman yang lebih fokus ke dalam dunia nyatanya gitu. Dan di sini ada yang namanya konstruktor. Di mana konstruktor ini mempunyai atribut, memanggil atribut, dan itu atributnya ada nama dan umur. Dan di sini self juga menyimpan nama dan umur. Terus di sini ada metode, yang mana metode ini adalah bunyi atau aktivitas dari si objek tersebut gitu. Dan metode ini menggunakan si atributnya juga gitu. Seperti itu. Terus di sini ada child class, di mana di sini ada kelas mahasiswa. Di mana kelas mahasiswa ini adalah si child class-nya ini dari
Silclass ini adalah keturunan dari si parent class, yang dimana dia tetap menyebut person karena dia ya keturunan dari parent class, dia tetap menyebut si parent class itu ke dalam Silclass. Di sini tetap menggunakan konstruktor yang sama, namun ada tambahan di program studi, dan ini bakal disimpan ke dalam self program studi. Terus ini saya ada tambahan menggunakan super, yang dimana super ini yang akan mengambil data yang ada dalam parent class ke dalam child class. Jadi kita tidak perlu mengetik ulangnya lagi. Itu dengan super ini bisa memanggil dari parent class ke child class itu. Terus ke metode belajar dari seorang mahasiswa, dari objek mahasiswa ini, yaitu ada program studi sama aktivitas, dan aktivitasnya itu adalah sedang belajar. Dan lanjut di sini ada ciri kelas yang terakhir, yaitu kelas dosen. Tetap dia memanggil si parent class menggunakan person. Nah, di sini sama, dia tetap, tapi dia ada ketambahan mengajar, dan di sini tetap disimpan ke dalam self mengajar. Terus tetap menggunakan super juga karena ya tadi itu agar tidak ribet ngetik ulang. Jadi tetap memanggil si data yang ada di parent class gitu ke dalam child class. Terus ini bunyi metode dari si objek dosen ini, dia mengajar dan aktivitasnya sedang mengajar. Dan terus di sini program utamanya, di sini saya menambahkan judul sistem perkuliahan. Lalu menambahkan objek mahasiswa, dan mahasiswa ini di sini saya menampilkan Rena Anggraini karena Rena Anggraini adalah sebuah sebuah atribut dari objek mahasiswa ini. Jadi ini nama, terus 19 ini adalah tahun, teknologi rekayasa ini adalah program studinya. Terus kalau dosen itu saya menggunakan atribut namanya itu Bu Nurul, terus umurnya 35 tahun, dan dia aktivitasnya itu dia mengajar pemrograman jaringan 1. Itu, dan di sini ada data mahasiswa, di mana di sini akan muncullah. Di sini pertama itu mahasiswa perkenalan yang juga belajar, terus ini juga ada dosen, di mana dosen ini juga perkenalan dan mengajar. Dan di sini juga ada program main, di mana if ini yang akan menjalankan semua program ini. Jadi di sini saya mencoba untuk menjalankannya. Kings sini PD. Oke. Terus jadi nyimpannya di mana? Kita lihat dulu, lupa. Nyimpannya di Rena. Mana Rena? Ini di salah penempatan. Bisa di mana sini aja deh. Ini lihat dulu. Di sini saya mau paste. Oke. Lihat 6 sini ya. Kita coba cmd stop. P.P. Di sini kita mau nyimpan kan? Kenapa ya? Oh, delete 6. Yes. Kenapa nggak bisa ya? Coba lagi. Oke. Cmd. POP. Nah, di sini outputnya seperti ini. Jadi outputnya itu sistem perkuliahan. Nah, dia memanggil hanya di mainnya. Di sini namanya itu Rena Anggraini. Nama data mahasiswanya itu Rena Anggraini, dan umurnya itu 19 tahun. Program studinya teknologi rekayasa internet, dan aktivitasnya sedang belajar. Lalu kalau dosen, dia nama Bu Nurul, umur 35 tahun, mata kuliah program studi jaringan 1.
mata kuliah, ya betul. Terus aktivitasnya itu adalah, kayaknya kebalik deh mata kuliahnya. Sini ya, harus di sini. Ya nggak sih? Seperti ini kita save lagi aja, tapi tetap benar. Cuman penempatannya salah. Di sini aktivitas dari dosennya sedang mengajar. Tuh, mungkin dari si tadi kan disuruh ngejelasin inheritance. Jadi inheritance itu termasuk dari si child class ini, si keturunan dari parent class itu. Jadi si child class, kalau misalnya child class 1 terus child class 2, dia masih bisa memanggil si parent class itu. Jadi si kan induk punya anak, terus anak itu punya cucu. Cucu ini masih bisa memanggil si induknya ini gitu. Seperti itu. Terus mungkin lanjut aja kita ke tunjukkan dan jelaskan mana bagian yang merupakan parent class dan child class. Menjelaskan mini project. Oke, di sini kita sudah menjelaskan sini ini di mini project, itu di sini. Oke, sini ya. Oke, langsung aja. Di sini ada import random, yang dimana import random ini akan menjalankan nilai-nilai acak yang ada di program ini. Sambil baca aja ya. Terus di sini ada class sensor, yang dimana class sensor ini yang disebut parent class dari si pemrograman program ini. Dan di sini parent classnya cuma ada satu ya. Dan terus ada child class, ada parent class pasti ada child class. Dan child class di sini ada dua, yaitu temperature node, itu suhu. Kalau yang kedua, child class kedua itu humidity node, yang dimana di sini tentang kelembapan. Oke, lagi di sini ada apa yang disebut? Apa sih? Pokoknya itu kayak atributnya. Untuk menyimpan atributnya itu node ID. Ya. Terus di sini dia menyimpan node ID dan status. Status pun di sini tertulis aktif. Di sini membaca seluruh di sini metodenya lah. Ya. Di sini mengembalikan status sensor 20% kemungkinan error. Nah, di sini ada if random, yang dimana di sini jika salah terdapat jika 20% salah, dan di sini ada penanganan kesalahannya. Itu bisa kalau disalah keterangannya itu hardware malfunction, sensor tidak merespon. Terus di sini mengulang benar dia status akan aktif. Terus di sini lanjut ke child class ini sebagai anak dari induk atau keturunannya ya. Ini dimaksud juga termasuk ke dalam inheritance. Nah, si child class ini dengan objek temperature atau suhu tetap memanggil si parent class sensor node, ya kan? Di sini ada konstruktornya, dia menggunakan super, karena super ini dia akan memanggil si parent class, database si parent class ke dalam child class agar dia tidak capek-capek lagi untuk mengetik gitu. Terus di sini ada metodenya. Metodenya itu dia membaca suhu, di sini mengacak random angka 20 sampai 40, juga menggunakan status perulangan dari super dari data. Di sini melihat status. Terus di sini child class kedua yaitu ada humidity node, dia tetap memanggil si parent class ya. Ini tentang sensor kelembapan, sama aja sebenarnya, cuman perbedaannya ada di ketambahannya dari humidity mengacak angka random dari 40 sampai 90. Terus di sini ada return kelembapan, status lah dari si kelembapan ini. Kelembapannya pun terbaca humidity 2F. Oke, mungkin itu aja. Terus kita baca lagi tadi selanjutnya. Jadi itu dari ini nggak beda jauh sama yang tadi saya buat sebagai contoh bebas. Terus istilahnya itu lah ya, si parent class ini tuh program utamanya. Terus sebagai template, terus dia bakal dipasang di temperature node, contohnya itu kayak di super gitu kan. Kita memakai super itu untuk memanggil data dari sensor node
di mana sensor not itu adalah parent class. Oke, lanjut. Di sini kita disuruh demonstrasikan bagaimana controller class bekerja mengelola list object. Oke, di sini berarti kita di manager. Di manager ini ada controller, di mana controller ini kelas any performance manager, yaitu kelas untuk mengelola koleksi, not sensor, dan mencatat riwayat. Tuh, jadi ini tuh yang yang bekerja sebagai apa sih, kayak gudangnya gitu, mengelola semuanya, karena dia bisa mengelola, menyimpan, mengatur di semua program sensor. Terus di sini ada self registered notes yang dimana dia itu tadi dia itu daftar sensor yang sudah terdaftar tuh di dalam sensor. Terus di sini ada sensor logs yang dimana dia itu catatan dari hasil pembacaan sensor. Terus ada add note, menambah, ada definisi add note, self note object, yaitu menambahkan note jika ID belum terdaftar. Jadi di sini ada ulangan, dia bakal menambahkan note jika kita belum menambahkan ID gitu. Jadi kan ID tidak terdaftar. Terus di sini note ID tersebut sudah ada peringatan jika misalnya kita mengulang ID tersebut. Di sini peringatannya node dengan ID tersebut sudah ada. Terus di sini ada self yang dimana jika kita menambahkan itu akan mengeluarkan output note berhasil gitu kan. Terus di sini ada bagian utama itu read all notes, yang dimana di sini membaca semua, menyimpan riwayat gitu. Di sini membaca semua kan note sensor menggunakan konsep polymorphism dan menyimpan hasilnya. Tuh, menangani extraction jika terjadi kegagalan pada sensor. Jadi di sini itu ada if not self register note. Di sini ada peringatan belum ada note yang terdaftar. Tuh, kalau misalnya kita belum memasukkan ID atau perintah yang akan sensor suruh masukkan, dia bakal ada peringatan outputnya itu belum ada node yang terdaftar. Terus di sini ada ulangan, kalau misalnya dia lolos, dia sukses. Terus kalau misalnya dia lolos, dia akan valid. Tuh nih, dia ada penanganan error juga, bisa dilihat valid. Terus di sini ada self sensor update, dimana di sini dia melihat semua valid apa enggak gitu. Terus di sini lanjut ke definisi show logs, itu menampilkan seluruh riwayat aktivitas sensor. Jadi dari sini dia tuh melihat aktivitas yang udah kita masukin di dalam ID tersebut, menu tersebut gitu. Nah, kalau misalnya riwayat ada info terlengkap apa, kayak misal kita mengisi tapi itu terlewatkan, terus ada riwayatnya, riwayat masih kosong, bukan riwayat terus ya, di sini dia membaca riwayat sensor, membaca semuanya lah yang udah kita lakuin di sensor ini. Terus di sini ada lihat disuruh sini ada from sensor ops, dari sensor ops di file note mengimport suhu dan kelembapan dari sensor ops manager ke anyflow manager controllernya. Dan di sini dia sebenarnya sama ya, berkaitan. Di sini ada show header, di mana di sini menampilkan identitas pembuat pemrograman. Di sini ada nama saya dan di sini ada npm saya. Terus di sini ada show menu, menampilkan menu utama. Menu utama. Ya, di sini ada pilihan menu utama 1 sampai 5, yaitu ada tambah sensor suhu, tambah sensor kelembapan, baca semua sensor, lihat riwayat, dan keluar out. Terus di sini kita langsung ke fungsi mainnya, di mana fungsi utama hanya mengatur alur menu. Di sini ada manager, dia menyebut dia akan menginput
menu yang ada di dalam file manager yang sudah diinput baru ya. Terus di sini ada file through, di sini kita disuruh milih menu 1 sampai 5, terus di sini ada pilih satu, note ID masukkan ID sensor. Ini masukkan ID sensor itu saya bebas. Terus di sini ada bebas ID, intinya kita harus memasukkan ID sensor itu dan tidak boleh kosong. Jika kosong dia akan tidak continue. Kenapa? Terus di sini ya ada sensor temperatur manager, dia juga sama nih yang bakal melihat semuanya yang sudah diinput dari manager ke dalam main. Terus di sini ada ulangan terus 2 yang dimana di sini itu disuruh masukkan ID sensor kelembapan. Tuh di sini masuk ke dalam sini itu manager kelembapan. Kalau kelembapan di sini deh. Dapat ingat belum kelembapan. Dari sini. Terus lanjut ke 3, di sini manager read all notes. Di sini dia mengeluarkan mengeluarkan bacaan semua yang udah kita masukin ke dalam ID sensor ini, menu ini. Terus yang keempat, dia manager logs, yaitu dia memanggil manager logs, itu dia memanggil melihat riwayat yang ada yang udah diubah atau diperbarui gitu. Terus di sini ada 5, pilihan 5 yang dimana di sini program selesai dan jika selesai dia akan berhenti break. Lalu jika di sini ada else, pilihan tidak valid. Jika misal dia sudah memasukkan ID dan memasukkannya lagi, pilihan tidak valid karena sudah pernah dipakai. Dan di sini ada if name yang dimana di sini akan menjalankan program ini. Oke, segitu aja dari saya. Terus lanjut yang ketiga itu lakukan running program saat kondisi normal dan saat error atau timeout berhasil ditangani oleh try expert. Mungkin kita langsung kesini deh ke dalam sini kita sini dulu ini terus oke di sini terlihat ya outputnya. Di sini sudah ada nama saya dan npm saya, dan di sini ada self header menunya 1 sampai 5. Di sini kita suruh pilih menu, kita pilih 1, masukkan ID sensor suhu, misalnya apalah contoh aja. Nah di sini ada keterangan jika dia berhasil, keterangan harus berhasil dan menampilkan menu selanjutnya. Kita coba 2, terus kita apa aja di sini ya. Dan di sini menampakkan berhasil. Kalau misalnya kita menggunakan menu ID 1 lagi, pilihan menu 1 lagi, terus menggunakan masukkan ID apalah lagi, dia akan terlihat note dengan ID tersebut sudah ada. Tuh dia akan keterangan seperti itu. Terus lanjut aja langsung ketiga, di sini membaca apalah sukses. Di sini sukses ya, terlihat sukses, tidak ada terlihat kesalahan. Mungkin kita lihat lagi 1 apa aja yang sudah ada. Kalau kedua misalnya apa G, kita lihat ketiga. Nah di sini ada penanganan valid error hardware malfunction, sensor tidak merespon. Tuh mungkin ini yang dimaksud dari itu. Terus lanjut ke 4 itu melihat riwayat. Nah di sini ada dia menampilkan riwayat yang udah kita masukin ke dalam menu atau ID sensor tersebut. Di sini ada apalah, dia sukses, apa aja sukses, dan di sini ada penanganan errornya apa aja karena mungkin beda ya, sensor tidak merespon. Tuh beda keterangannya. Terus kita langsung lihat 5 itu keluar, program selesai. Udah mungkin segitu aja. Lanjut lagi, ini tantangannya, sebutkan tantangan atau
mungkin cara menyatukan kelas ke manajer, kayak komunikasinya gitu, mungkin kayak untuk penanganan di re-expecting gitu. Itu seperti itu sih kalau saya ya. Terus ini udah sih suruh mengupload. Mungkin segitu aja video dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan tidak enak didengar, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.